Shalom, selamat pagi anak-anak. Kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita mulai pembelajaran di hari ini, hari Kamis 5 Agustus 2021. Namun sebelumnya, marilah bersama-sama kita berdoa. Pak Agus antarkan. Bapa dalam surga, terima kasih atas berkat dan kasih karunia-Mu. Sungguh kami rasakan. Terima kasih Engkau telah menjagai kami di hari yang lalu. Dan hari ini Engkau memberikan berkat yang sungguh luar biasa. Tubuh kami yang sehat dan juga kecukupan yang kami alami. Bapa dalam surga, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu sebagai penuntun dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Biarlah terbuka mata hati dan pikiran kami, agar kami dapat melaksanakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Anak-anakku yang kukasihi, kita akan merenungkan dari bacaan Amsal 16 ayat yang ke-32. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Judul renungan pagi ini yaitu Berkat Kesabaran Pandu. Dikisahkan, pada suatu hari, Freddy dan Pandu yang merupakan adalah tetangga dalam bermain dan bersahabat karib, mereka berdua berusaha untuk rajin berbakti kepada Tuhan. Demikian pula, mereka berdua berusaha berbuat baik kepada siapa saja. Mereka selalu saling membantu dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan tempat tinggal mereka, demikian pula di sekolah. Suatu ketika mereka bermain ular tangga di beranda rumah. Tiba-tiba datanglah seorang teman mereka. Kita sebut nama teman itu Tristan. Tristan ingin turut serta bermain ular tangga. Namun, Tristan tak mau menunggu sampai permainan mereka berdua selesai. Ia meminta mereka untuk menghentikan permainan. Tentu saja, mereka menolaknya. Kata Freddy, "Sebentar Tristan, kami selesaikan dulu permainan ini. Baru kemudian kau bisa ikut bermain bersama kami." Tetapi apa yang terjadi anak-anak? Ternyata Tristan tak mau sedikit bersabar. Tiba-tiba ia goyangkan papan bermain ular tangga itu. Apa yang terjadi? Karuan saja semua alat permainan itu berserakan. Freddy dan Pandu sungguh tak menduga Tristan akan bertindak seperti itu. Freddy dan Pandu saling berpandangan. Semula, Freddy ingin marah kepada Tristan, tetapi Pandu mencegahnya. Dengan sabar, Pandu mengingatkan Freddy untuk tidak marah. Kemudian apa yang dilakukan Pandu? Dia juga mengingatkan Tristan untuk tidak bertindak kasar. Anak-anakku yang terkasih, berkat kesabaran Pandu, akhirnya Freddy tidak jadi marah. Demikian pula Tristan mau menyadari kesalahannya. Kisah pengalaman mereka itu mengajarkan bahwa kesabaran amat penting, anak-anak. Itulah sebabnya menurut kitab suci, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Anak-anakku yang terkasih, mari kita belajar untuk membiasakan diri sabar. Sabar terhadap segala hal yang sedang kita alami.
Jika pada suatu waktu kita mengalami pencobaan, kita tetap harus bersabar. Setelah itu, kita mulai berpikir apa yang seharusnya kita lakukan. Jika kita tidak bersabar terlebih dahulu, maka biasanya apa yang kita lakukan berbuah tidak baik. Dan setelah itu, dalam kesabaran itu kita mohon pertolongan kepada Tuhan kita, Yesus Kristus, agar Tuhan Yesus sendirilah yang akan menuntun langkah apa yang akan kita lakukan ketika kita menghadapi sebuah masalah. Anak-anakku yang terkasih, saat ini kalian sedang belajar jarak jauh. Akan ada banyak kendala dalam kalian belajar. Namun yakin dan percaya, di dalam nama Tuhan semua akan baik-baik saja. Dan kalian perlu bersabar untuk menghadapi kendala-kendala itu. Dan cobalah untuk mencari jalan keluar agar semuanya baik adanya. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, anak-anak. Kita belajar untuk itu di hari ini. Pak Guru, Ibu Guru, dan juga anak-anak, kita sama-sama akan belajar di hari ini bagaimana supaya kita membiasakan diri untuk sabar. Mari kita berdoa. Tuhan, kini kami paham bahwa orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Mampukan kami, ya Tuhan, untuk membiasakan diri belajar bersabar, terutama ketika kami ingin melampiaskan kemarahan. Bapa dalam surga, berkatilah kami di hari ini ketika kami mengikuti pembelajaran PJJ. Berkatilah PPKS dan juga pengurusnya di dalam mengelola sekolah-sekolah Kristen. Berkatilah kepala sekolah kami, Bapak Justinus Sugio, berikanlah ia kesehatan dan juga kebijaksanaan di dalam mengelola sekolah SD Kristen Manahan. Berkatilah guru-guru kami, Engkau berikan kesabaran dan juga teladan serta kebijaksanaan di dalam mengajar anak-anak. Berkatilah juga orang tua kami di dalam pekerjaannya. Sudi kiranya Engkau lancarkan apapun yang mereka lakukan untuk mencukupi kehidupan keluarga. Berkatilah negara kami, bangsa Indonesia, yang sedang menghadapi pandemi. Bapa, Engkau berikan kemampuan kepada semua perangkat pemerintahan agar dengan bijak bisa menentukan sikap dalam menangani pandemi, dan juga masyarakat agar mampu mengikuti aturan yang diberikan. Ya Bapa, kami berdoa juga buat anak-anak kami, anak-anak kelas 1, 2, 3, 4, dan terkhusus anak-anak kelas 6. Kau berikan kemampuan, kepintaran, kecerdasan, kreativitas, dan juga sikap yang tahan banting, tidak mudah putus asa. Kau berikan kekuatan dan kepercayaan yang Engkau tumbuhkan hari demi hari, bahwa mereka mempunyai Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengasihi dan menyayangi mereka. Hingga pada akhirnya apapun yang mereka lakukan di sekolah dasar, itu akan berbuah untuk kemuliaan nama-Mu di hari yang akan datang. Ya Bapa, ampunilah juga dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan, baik itu sadar maupun tidak sadar. Kami percaya dan berserah kepada-Mu. Biarlah Engkau yang menjadi nomor 1, ya Bapa, dan kami nomor berikutnya. Biarlah Engkau yang diunggulkan,
dan kami mengikutimu. Terima kasih. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.